Mencari pembangun dalam bisnis doTERRA Anda kan orang lain yang bersedia menjadi apa yang kita sebut advocate kesehatan. Mereka yang berbagi produk kita dengan dunia. Dan pertama-tama, jika Anda mencintai produk kami, Anda akan banyak membicarakan bisnis ini. Karena bisnis ini adalah kendaraan yang membawa produk-produk ini ke lebih banyak rumah orang, kan. Saya melihat dari beberapa orang yang bilang, "Anda tahu, saya mencintai produk-produk ini, tapi saya hanya tidak suka dengan bisnisnya." Jika Anda benar-benar mencintai produk-produk ini dan Anda percaya pada misi dan tujuan perusahaan ini, silakan jatuh cinta dengan bisnisnya. Ya, karena bisnis inilah cara kita mengubah jutaan dan jutaan hidup, kan. Ya, kita tidak akan bisa menjangkau begitu banyak rumah dengan cepat dengan minyak dan produk-produk ini jika bukan karena bisnisnya. Dan orang-orang seperti Anda dan saya yang berbagi baik bisnis maupun produk dengan orang lain. Jadi mari kita bicarakan tentang mencari, membangun. Ya, kami memiliki panduan luar biasa yang disebut panduan membangun. Dan jika Anda mulai membawa pelanggan ke doTERRA dan tidak ada yang memutuskan untuk membangun bisnis bersama Anda, pertanyaan pertama saya adalah, sudah berapa banyak orang yang Anda ajak untuk melihat bisnis ini? Sudah berapa banyak dari orang-orang itu yang Anda undang untuk melihat bisnis ini, kan? Sebenarnya, dalam 2 minggu pertama Anda, seharusnya sudah ada setidaknya satu orang yang bersedia dan bersemangat untuk membangun bisnis bersama Anda. Bersedia, terbuka, atau bersemangat untuk membangun bisnis bersama Anda, kan? Tip pertama saya adalah, saya selalu merekomendasikan di awal perjalanan doTERRA Anda, akan ada sekelompok kecil orang yang ingin Anda undang langsung ke bisnis ini. Oke? Sebagian besar orang saya rasa Anda akan lebih banyak mengubah jika Anda memulai dengan produk. Itu semacam Anda tahu doTERRA, sebagai perusahaan filosofi kami adalah produk yang utama. Jadi, sebagian besar orang mereka datang pertama kali dengan pesan produk kami. Ya, pada saat yang sama ini akan ada sekelompok orang tertentu, orang-orang tertentu dalam hidup Anda, bahwa pesan bisnis ini akan beresonansi dengan mereka, mungkin. Bahkan lebih dari produk-produk itu. Jadi duduklah dan renungkan pertanyaan ini. Siapa yang harusnya saya undang langsung ke bisnis ini? Saya ingat istri saya, Shantai, dan saya beralih kepada beberapa teman terbaik kami, benar-benar teman terbaik kami saat itu, dan 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 kucing, ya dan, pergi kepada mereka dan kami bilang, "Dengar teman-teman, kami akan membangun bisnis ini. Kami akan melakukannya dengan cara yang besar, dan tidak ada orang lain yang lebih kami inginkan untuk melakukannya selain Anda. Apakah Anda bersedia untuk duduk dan melihatnya? Dan bisakah kami memperkenalkan kepada Anda tentang apa yang kami lakukan?" Jadi undangan kami langsung ke bisnis, dan kami mengundang mereka untuk duduk satu lawan satu dengan kami. Saya percaya sebelum kami pernah melakukan produk perkenalan untuk mereka, dan jelas kami juga membicarakan tentang produk dalam perkenalan bisnis kami, tetapi fokusnya adalah pada bisnis. Sekarang tips lainnya adalah, pikirkan siapa yang akan hebat dalam membangun bisnis ini, kan seringkali kita langsung menuju siapa yang membutuhkan bisnis ini, siapa yang membutuhkan penghasilan. Alih-alih saya ingin Anda berpikir tentang siapa yang membutuhkan bisnis ini, tetapi sebelum itu, pikirkan siapa yang akan luar biasa dalam hal ini, dan undang orang-orang itu terlebih dahulu. Karena jika Anda bisa mengajak orang-orang yang akan luar biasa dalam bisnis ini terlebih dahulu, maka mereka bisa mendukung dan membantu mereka yang membutuhkan bisnis ini bahkan lebih. Anda bisa membangun tim dukungan untuk mereka. Ya, jadi tanyakan pada diri Anda, siapa orang-orang yang saya kenal yang menyukai produk alami dan sudah membicarakan produk alami, atau siapa orang-orang yang saya kenal yang hebat dalam penjualan, kan? Meskipun apa yang kami lakukan, saya akan bilang, itu adalah penjualan, tapi Anda tahu, ini berbeda dari sekadar penjualan. Tapi tanyakan pada diri Anda. Anda tahu siapa orang-orang yang hebat dalam membangun komunitas yang bisa membawa dan mengumpulkan orang-orang bersama. Mereka adalah jenis orang yang ingin Anda undang terlebih dahulu. Langsung ke bisnis bersama Anda, kan? Dan satu lagi kalimat yang sering saya katakan ketika saya bertanya dan mendekati seseorang, "Hei, saya benar-benar merasa bahwa apa yang kami lakukan." Anda pasti tertarik untuk melihat lebih dalam. Ketika saya memikirkan orang-orang yang ingin saya ajak membangun bisnis, saya tidak bisa memikirkan siapapun yang lebih saya nikmati daripada Anda. Tolong jangan bilang tidak sampai Anda tahu. Semua yang Anda tolak, mari kita duduk selama 30 menit dan biarkan saya menjelaskan apa yang kami lakukan. Jadi ini adalah kalimat yang bagus.
Bahkan jika Anda mendekati seseorang dan Anda bilang, "Hey, saya ingin memperkenalkan Anda pada bisnis ini." Dan mereka bilang, "Tidak, saya tidak benar-benar tertarik dengan hal seperti itu." Jadi saya selalu kembali dan saya bilang, "Dengarkan, sebelum kamu bilang tidak, biarkan saya tunjukkan apa yang kamu tolak, karena saya ingin menjelaskan semua detailnya kepadamu, dan kemudian jika itu tidak cocok untukmu, luar biasa. Saya tidak tahu apakah ini cocok untukmu atau tidak. Hanya kamu bisa memberitahuku, tapi biarkan saya menjelaskan pengantar lengkapnya agar kamu tahu persis apa yang kamu tolak. Dan itu hanya memungkinkanmu untuk melangkah sedikit lebih jauh dalam percakapan, untuk tunjukkan kepada mereka apa yang kamu miliki. Sekarang, tips lain untuk menemukan pembangun bisnis adalah konsep. Daftar impian 100 kamu, siapa 100 orang di dunia ini. Dan saya tidak hanya berbicara tentang orang-orang yang kamu kenal, tapi bahkan di pasar yang dingin, siapa orang-orang impian yang ingin kamu ajak bekerja sama? Saya ingat ketika kami meluncurkan bisnis kami di suatu negara tertentu dan saya tidak membuat daftar 100 orang, tapi saya punya sekitar 20 atau 30 orang. Itu akan menjadi impian saya jika orang-orang ini bergabung dengan kami. Salah satunya memiliki banyak pengaruh, banyak kekuatan, dan dia sebenarnya bergabung dengan bisnis kami 7 tahun kemudian. Dan saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya akan menariknya dalam bisnis kami jika dia tidak ada di daftar impian itu? Dan ketika kamu memiliki daftar itu, tujuanmu adalah untuk menjaga hubungan dan percakapan jangka panjang dengan orang-orang ini. Merekrut orang untuk bisnismu itu. Kamu tahu sebenarnya tentang membangun hubungan dan menjaga percakapan tetap mengalir, bukan dengan cara yang mengganggu, tapi bisa kembali. Dan kamu tahu, mengunjungi kembali ide itu dengan orang-orang berulang kali. Saya tidak bisa memberitahumu berapa banyak orang yang menolak saya, yang kemudian mengatakan ya kepada saya karena waktunya tepat. Jadi, mainkan dengan ide daftar impian 100 ini. Saya sebenarnya sudah membuat cetakan yang berisi 100 mitra bisnis impian saya yang belum bergabung dengan saya. Dan saya memiliki lembar untuk setiap pasar utama yang berbeda tempat kami bekerja. Jadi saya punya daftar 100 orang di Filipina yang ingin sekali saya ajak bisnis. Ya, dan saya berusaha untuk menjaga percakapan dengan orang-orang itu. Benar, menunggu momen di mana itu akan menjadi kecocokan yang tepat untuk mereka. Saya punya daftar 100 nama untuk orang-orang di Amerika Serikat, saya punya 100 di India, saya punya 100 di beberapa pasar yang berbeda, Om. Dan begitulah cara kamu menarik beberapa orang yang akan menjadi mitra bisnis impianmu, pembuatkan yang itu akan memakan sedikit lebih banyak waktu dibandingkan bekerja di pasar hangatmu. Jadi saya ingin menanamkan benih itu untukmu. Dan cara termudah untuk menemukan seorang pembangun, sejujurnya, adalah dengan membantu mereka menjadi tuan rumah. Jadi kita sudah bicara tentang di akhir kelasmu, mengundang orang lain untuk menjadi tuan rumah. Dan mengundang beberapa teman mereka untuk melihat produk kami. Kamu akan pergi dan melakukan semua kerja keras, melakukan presentasi. Mereka hanya perlu menempatkan orang-orang di kursi untuk kamu presentasikan. Dan seringkali setelah mereka melihat orang-orang yang mereka kenal tertarik dengan produk ini, kamu bisa mendekati mereka setelahnya dan bilang, "Dengar, apakah kamu ingin mendapatkan komisi dari orang-orang yang membeli ini?" Itu apa kau ingin saya yang mengambil komisinya? Saya ingin sekali kamu memilikinya, kan? Dan kamu tunjukkan kepada mereka bahwa jika mereka mendaftar untuk pesanan hadiah bulanan mereka, tunjukkan dengan tepat berapa banyak yang bisa mereka dapatkan. Dan seringkali hanya semangat itu saja, meskipun itu jumlah yang kecil, itu menciptakan bukti konsep dan membuat mereka bersemangat untuk membangun lebih banyak. Jadi saya membuat orang untuk menjadi tuan rumah kelas untukmu mungkin adalah strategi terbaik dan paling umum untuk membantu seseorang beralih menjadi seorang pembangun. Oke, sekarang, dengan cepat, undangan untuk seseorang membangun bisnis bersamamu, kamu mungkin mengenali ini. Ini adalah format yang sama untuk undangan sempurna untuk sebuah kelas. Jadi kamu bilang, inilah yang saya lakukan. Inilah alasan mengapa saya memikirkanmu. Apakah Anda terbuka? Ya, dan kemudian Anda menjadwalkan untuk mengundang mereka ke sebuah presentasi kelompok satu lawan satu, atau percakapan dengan upline Anda, sebuah percakapan sekunder yang kuat, yang benar-benar efektif dalam mengundang orang-orang ke bisnis. Anda perlu menunjukkan visi dan energi Anda kepada orang-orang. Sungguh bisa menular untuk menginspirasi orang-orang agar mengubah hidup mereka bersama Anda, kan? Jadi seringkali saya akan bilang inilah, terutama di awal kan, Anda belum memiliki hasilnya. Jadi Anda bisa membicarakan tentang, inilah yang saya tidak suka tentang posisi saya saat ini dalam hidup. Inilah alasan mengapa saya percaya ini akan mengubah segalanya.
Membangun bisnis doTERRA akan mengubah segalanya. Apakah Anda terbuka? Dan kemudian Anda mengundang mereka ke presentasi kelompok satu lawan satu atau obrolan dengan upline Anda. Jadi saya akan memberi Anda contoh. Saya sedang berkendara dengan Uber di Brasil. Sebenarnya saya rasa dia mungkin adalah pengemudi Uber pertama yang saya daftarkan ke bisnis kami. Saya sudah mendaftar sekitar 6 sekarang. Tapi saya sedang di Brasil dalam perjalanan ke sebuah acara dan saya sedang berbicara dengan pengemudi Uber, ya, dan saya bilang, saya berbagi dengan dia, tahu kan? Salah satu hal, saat percakapan kami mengalir, saya bilang, salah satu hal yang benar-benar saya tidak suka tentang apa yang saya lakukan sekarang untuk pekerjaan saya. Dan saya sedang melakukan sesuatu di luar doTERRA pada saat itu. Saya bilang, tahu kan, saya tidak suka itu. Saya harus menukar waktu saya dengan uang. Saya tidak suka bahwa saya hanya bisa menghasilkan uang. Ketika saya benar-benar bekerja, dan itulah mengapa saya mulai hal lain di samping ini. Dan saya percaya bahwa ini akan mengubah segalanya. Karena ini adalah cara bagi saya untuk meningkatkan penghasilan saya dan tidak tergantung pada berapa banyak jam yang saya investasikan. Saya penasaran, kamu tahu saya melihat apa yang kamu lakukan di Uber sini, saya rasa itu luar biasa. Tapi saya juga melihat bahwa kamu berada di posisi yang sama seperti saya, atau yang dulu saya alami, menukar waktu saya dengan uang. Apakah kamu terbuka untuk melihat lebih dalam tentang apa yang saya lakukan? Saya sangat ingin berbagi ini denganmu. Dan jika mereka bilang, ya maka kamu jadwalkan pertemuan satu lawan satu. Akhirnya saya mengundang orang ini ke sebuah presentasi. Mereka mendaftar hari itu di acara yang kami adakan malam itu. Dan mereka kemudian berkembang menjadi premier di perusahaan kami. Jadi ini adalah format percakapan yang kuat, yang bisa kamu lakukan dengan orang-orang, saya harap itu bermanfaat. Itu adalah tips Gary untuk kalian dalam menarik pembangun bisnis pertama kalian. Sebenarnya itu semua kembali ke hanya melakukan percakapan kan? Buat orang melihat presentasi bisnis kamu dan video saya, ini membantu mereka menangkap visi bisnis ini. Jika tidak, kamu tidak akan menarik orang untuk membangun bisnis ini bersamamu. Itu bisa membantu mereka untuk menangkap visi tentang bisnis ini. Tapi, jika kamu tidak membicarakan bisnis, kamu tidak akan pernah menarik seseorang yang akan membangun bisnis ini bersamamu. Jadi keluarlah, jadilah bersemangat tentang apa yang akan dilakukan bisnis ini untuk kamu dan hidupmu, dan bagikan itu kepada orang lain. Di video berikutnya, saya akan memberikan kamu peta jalan untuk media sosial. Ini benar-benar penting. Dan saya harap kamu tuh melakukan apapun di media sosial saat kamu meluncurkan bisnismu, karena ingin memberikan format yang paling efektif untuk minggu pertama kamu, dan bahkan bulan pertama kamu. Apa yang seharusnya kamu bicarakan, apa yang seharusnya kamu lakukan untuk mengonversi penjualan sebanyak mungkin dan membangun kredibilitas secara online. Jadi, tonton video itu jika itu menarik bagimu. Sampai jumpa di sana. Sampai jumpa.